Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi, teori, dan pendekatan sosiologi, antropologi, pendidik yang akan disampaikan oleh Rizky Amalia Hussein, saya Sendi Fitriani, Haryanto, Cayatul Hairo, Suneni, dan Zain Ila Zulfa. Pengertian sosiologi pendidikan. Menurut Mohrashid, sosiologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mengkaji pendidikan dari aspek hubungan sosial kemasyarakatan antara lembaga pendidikan dan komponen masyarakat. Kegunaan sosiologi pendidikan yang pertama untuk pekerjaan sosial. Untuk pekerjaan sosial, sosiologi memberikan gambaran tentang berbagai problem sosial. Dengan gambaran seperti ini, maka dapat dicari cara-cara pendekatan untuk mengatasi problem sosial secara tepat. Yang kedua, untuk pembangunan pada umumnya. Nah, sosiologi ini memberikan pengertian tentang masyarakat secara luas, sehingga dengan gambaran tersebut, para perencana dan pelaksana pembangunan dapat mencari pola pembangunan yang sesuai agar berhasil. Bagian D, pendekatan sosiologi pendidikan, yaitu ada pendekatan individu, pendekatan sosial, dan pendekatan interaksi. Pendekatan individu. Dalam pendekatan individu ini, titik penekanannya adalah tingkah laku individu. Setidaknya dalam tingkah laku individu itu harus ada dua faktor yang mempengaruhi pendekatan individu, yaitu faktor internal yang meliputi faktor-faktor biologis, dan faktor eksternal yaitu yang meliputi faktor fisik, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan sosial. Selanjutnya, pendekatan sosial. Titik tekanan pendekatan ini adalah masyarakat dengan berbagai lembaga, kelompok organisasi, dan aktivitasnya. Secara konkret, pendekatan sosial ini membahas aspek-aspek atau komponen dari kebudayaan manusia seperti keluarga, tradisi, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi, segala sesuatu yang dianggap produk bersama adalah milik bersama atau milik masyarakat. Jadi jelas ya, di sini yang menjadi gejala primernya itu adalah kelompok masyarakat, sedangkan individu merupakan gejala sekundernya saja. Yang ketiga yaitu pendekatan interaksi. Di dalam pendekatan interaksi ini, perhatiannya itu adalah penggabungan dari pendekatan individu dan pendekatan sosial. Sebab pada kenyataannya, menurut pendekatan interaksi, individu dan masyarakat itu saling berpengaruh, saling mempengaruhi, dan memiliki hubungan timbal balik. Jadi, antara individu dan masyarakat itu mempunyai daya kekuatan yang saling membentuk dan saling menyempurnakan. Jadi kesimpulannya itu pendekatan interaksi ini ingin menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkah laku manusia harus dilihat dari individu dan masyarakat. Jadi, sosiologi pendidikan tidak semata-mata hanya mempelajari individu atau masyarakat saja, tetapi harus kedua-duanya. Baik, saya akan memaparkan mengenai pengertian antropologi pendidikan. Menurut J.D. Spindler, berpendirian bahwa kontribusi utama yang bisa diberikan antropologi terhadap pendidikan adalah menghimpun sejumlah pengetahuan empiris yang sudah diverifikasikan
dengan menganalisa aspek-aspek proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya. Dengan mempelajari metode pendidikan kebudayaan, maka antropologi bermanfaat bagi pendidikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat antropologi pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang terakhir yaitu dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Oleh Koenjara Ningrat 1990. Itu tentang pendidikan antropologi dalam pendidikan menurut Nasution tahun 2004. Terdapat 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini diterapkan melalui muatan lokal, seperti materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri dan mengembangkan budayanya, dan juga bisa menumbuhkan cinta tanah air terhadap budayanya. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu metode pembelajaran karya wisata. Di sini, guru mengajak siswa ke suatu tempat tertentu untuk mempelajari sesuatu yang berhubungan dalam pelajaran di sekolah. Metode ini berguna bagi siswa untuk membantu mereka memahami kehidupan nyata dalam lingkungan beserta segala masalahnya, seperti misalnya siswa diajak ke museum, kantor percetakan, pengadilan, atau ke suatu tempat yang mengandung nilai sejarah atau kebudayaan tertentu. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendidikan kecakapan hidup yang diintegrasikan pada mata pelajaran. Contohnya pada mata pelajaran pendidikan agama, misalnya mata pelajaran IPS. Tujuannya yaitu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Dan contoh yang terakhir, misal pada mata pelajaran SPK, tujuannya yaitu membentuk karakter peserta didik agar memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Implikasi antropologi dalam pendidikan yaitu terdiri dari identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, kemudian keterlibatan partisipasi masyarakat, dan pemberian pendidikan cakapan hidup. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat yaitu ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum.
menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Kesimpulannya yaitu sosiologi dan antropologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan dengan manusia dan juga kebudayaan masyarakat. Dengan diterapkannya melalui pendidikan, cabang ilmu ini diharapkan bisa menjadikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu menjadi lebih baik. Sekian dari saya, dari kami, kelompok kami, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.